Hello, good morning everyone. Nice to meet you again. Ya, selamat pagi semuanya. Senang bisa bertemu kembali dengan kalian walaupun masih secara virtual. Oke. Nah, hari ini we will start with a new chapter. Ya, kita akan mulai dengan chapter yang baru yaitu bab yang ketiga. Nah, bab pertama kalian sudah belajar tentang congratulation, mengucapkan selamat kepada seseorang. Kemudian bab yang kedua kalian belajar let's live healthy life ya. Bagaimana menggunakan conjunctions ya di dalam kalimat. Conjunction in order to ya, so that ya. Nah, kalian sudah belajar. Nah, pada chapter ini ya di bab yang ketiga ini kita belajar be healthy, be happy. Ya, kita belajar menjadi sehat, maka akan menjadi bahagia ya. Nah, kita akan mempelajari tentang label text ya. Sebenarnya label text juga kalian pelajari pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya, bagaimana kalian harus mengetahui nutrisi atau ingredients dari setiap obat atau makanan ya, tapi ini di dalam versi bahasa Inggrisnya. Oke, are you ready? Kalian siap? Let's we start. Nah, we will learn, ya, kita akan mempelajari to choose healthy and safe product. Kita akan memilih produk yang aman dan sehat, ya, to avoid harmful effects, ya, untuk mencegah sesuatu dampak yang berbahaya, dan to get the best result, dan mencari yang terbaik, ya, yang terbaik yang kita butuhkan. Oke? Nah, kita mulai dari definitions, ya, arti, ya, definisi dari label. What is a label? Label is an information contained in the outer packaging in a product or goods, ya. Jadi, label itu adalah digunakan untuk memberikan informasi tentang sebuah produk. Ya, produk, ya. Biasanya diletakkan di bagian belakang dan sebagian besar produk itu dengan membaca label orang akan tahu apakah produk tersebut baik untuk dikonsumsi atau tidak. Nah, di banyak negara produk makanan kemasan harus memiliki label yang berisi fakta atau informasi nutrisi ya, gizi dari setiap produk atau makanan ya. Nah, itu arti dari label ya. Kita belajar label text yang mempelajari tentang label ya, yang memberikan informasi tentang suatu produk. Oke. Nah, selanjutnya the purpose, tujuan dari kenapa kita harus mengetahui label dalam suatu produk. The purpose is to give detailed information about a product. Ya, about composition, direction, indications, how to you use, benefit of product. Jadi label itu memiliki tujuan untuk memberikan informasi rinci mengenai produk tertentu. Label biasanya terdapat dalam produk makanan, ya, minuman, obat, juga produk kecantikan dan lain sebagainya. Nah, biasanya tujuannya ini memberikan keterangan tentang komposisi apa yang tergandung di dalam produk. Kemudian arahnya kemana, indikasinya apa, bagaimana cara menggunakannya, lalu apa manfaat produk itu sendiri. Nah, itu tujuan dari label itu sendiri ya. Nah, the information we get. Nah, informasi yang kita dapat dari label makanan atau produk itu, misalnya dalam labelnya ada brand of the product, ya, merek produk atau barang, ya, name of the product, nama dari produk atau barang, description, penjelasan seputar produk, content or amount, isi atau jumlahnya berapa, uses, kegunaan atau indikasi, direction to use and dosage, petunjuk penggunaan dan dosis. Ya, ini kalau dosis
biasanya obat ya. Kalau petunjuk penggunaan itu biasanya makanan instan ya, seperti mie instan gitu kan, cara menggunakannya gimana ya kan, rebus air berapa, kapan masukin mie-nya, berapa lama kita rebusnya. Nah, atau petunjuk penggunaan obat 3 kali sehari, 3 kali 1 atau 3 kali 2 ya. Itu menunjukkan cara penggunaan dan takarannya berapa ya. Kemudian direction to store, petunjuk penyimpanan ya. Bagaimana kita harus menyimpannya? Menyimpan harus hindari dari matahari, menyimpan jauhkan dari jangkauan anak-anak misalnya. Simpan di tempat yang kering ya, macam-macam ya. Ada petunjuknya. Terus expiration date ya, expiration date, tanggal kadaluarsanya. Ya, ini penting sekali ya, kalau kalian membeli setiap makanan ya harus tahu ya. Ini diperkenalkan yang bahasa Inggrisnya artinya apa, supaya nanti waktu kalian jalan-jalan ke luar negeri kalian mengerti gitu. Oh, ini maksudnya gitu ya. Nah, yang paling penting dilihat itu selain kadar gizi, kandungan gizinya, yang pertama tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai membeli sebuah produk yang sudah expired, yang sudah tidak bisa digunakan atau dijadikan sebagai makanan ya. Kemudian nutrition fact ya, informasi gizi yang terkandung di produk itu apa saja, and ingredients ya, komposisinya apa saja, terdiri dari apa saja. Nah, itulah pentingnya label dalam setiap produk, supaya kita menerima semua informasi yang dibutuhkan ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Wah, ini paling enak nih. Miss Ipung juga suka nih, Lay's ya. Nah, contoh nih produk ini snack ya. Snack chips ya. Krip kentang. Nah, kita lihat nih, kan selalu tuh ada tulisannya nutrition fact ya. Jadi kandungan nutrisinya per servingnya itu ada 28 gram. 28 gram itu lebih kurang 15 chips ya, 15 keping dari Lay's itu sendiri. Nah, sekarang jumlah setiap per serving ya. Jadi jumlah per 15 chips itu kalorinya itu 160. Waduh, ini kalau yang mau diet nggak boleh nih makan chips ini. Karena 15 chips ini kandungan kalorinya ada 160 kalori. Terus lemaknya 90. Ya, total lemak 10 gram, 16%. Kemudian, wah ini banyak sekali ya kolesterol. Wah, untuk kolesterolnya 0. Sodium, garam, banyak nih, 170. Potasium, nah, total karbohidratnya 15 gram. Dietary fiber 5%. Sugar less than 1 gram. Nah, kalau sugar less nggak apa-apa ya, tapi kalorinya gede banget nih, 160. Jadi yang mau diet nggak bisa nih makan ini ya. Vitamin A 0%. Ini nggak ada vitamin E-nya. Kalsium nggak ada. Ya, vitamin E-nya ada. Niacin, vitamin C, iron, ya zat besi. Iron itu zat besi ya 2%. Nah, dengan membaca label ya, ini kalian mengetahui kira-kira ini dibutuhkan nggak sih sebenarnya buat tubuh kita? Gitu, berguna banget nggak sih? Ada gizinya nggak sih? Bermanfaat apa enggak? Gitu. Nah, ini kan rata-rata dia menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, you have to know how to read the label in every product ya. Jadi kalian harus tahu, belajar bagaimana membaca nutrition fact atau label dari setiap produk. Oke. Nah, sekarang label yang ada dalam sebuah produk makanan memiliki bahasa tertentu. Untuk itu, ketahuilah arti dari beberapa istilah saat memilih makanan rendah lemak, rendah kalori, dan rendah natrium. Nah, contoh ini ya. Ungkapan, contohnya lemak nih ya. Ungkapan dan artinya ya. Fat free. Oh, berarti makanan ini bebas lemak. Less than
0,5 gram per serving. Jadi kurang dari 0,5 gram per porsinya. Ini bebas lemak ya. Kalau ada label seperti ini, fat free, wah beli yang begini ya. Lemak jenuh rendah ya, low saturated fat ya, low fat, rendah lemak. And then reduce fat, mengurangi lemak, light in fat, ringan lemak ya, setengah lemak dari versi biasa. Wah, ini bagus banget kalau ada produk, entah itu makanan, minuman ya atau obat dengan jenis begini, ini bagus banget ya buat diet. Ya, kalian harus mengetahui istilahnya dan mengetahui artinya ya. Nah, kita lihat lagi kalori ya. Kalau di kalori ada kalori free. Waduh, bebas kalori. Kurang dari 5 kalori per porsi ya. Low calorie ya, itu rendah kalori atau reduce or less calories, mengurangi lemak. Light, ringan. Ya, nah, ini istilah ya, kalau di kalori dia ada kalori free, low calorie, reduce or less calorie, or light ya. Jadi setengah ringan, setengah lemak atau sepertiga dari kalori versi biasa. Ya, jadi ini istilah-istilah tadi yang fat free. Nah, itu juga istilah-istilah di dalam produk yang harus kita ketahui. Nah, sekarang kalau sodium ya mengandung garamnya ya. Sodium free or salt free ya, bebas natrium atau bebas garam. Ya, very low sodium berarti dia rendah garam ya. Low sodium ya rendah garam. Very low berarti sangat rendah ya. Kalau low aja berarti rendah. And then low sodium meal, jadi makanan rendah natrium atau rendah garam. And then reduce or less sodium, mengurangi garam. Light in sodium, ringan dalam natrium, or unsalted. Ya, unsalted berarti tawar ya, tanpa garam, or no salt added ya, atau tanpa tambahan garam. Nah, ini istilah-istilah di dalam label ya, di dalam sebuah produk yang harus kalian ketahui. Kalau dibilang nanti calorie free, fat free, nah itu aman ya, bagus ya buat yang menjaga kesehatan jantung dan sebagainya, memilih produk-produk seperti itu ya. Ini hanya pengetahuan yang perlu diketahui untuk mempelajari. Penting sekali kita untuk membaca label dalam setiap produk. Nah, kalau di atas itu contoh-contoh makanan atau minuman ya, istilah-istilah yang kita pelajari ya, contohnya tadi snack, lace ya, kemudian ada istilah yang kita pelajari ya, khususnya untuk makanan-makanan yang sehat ya, fat free, calories free ya, atau sodium free ya, low sodium ya, atau unsalted ya. Nah, itu istilah-istilah yang sangat penting sehingga misalnya kita mau kasih makan orang tua, opa, oma gitu ya, kita bisa memilih makanan-makanan yang sehat untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Bahkan untuk kalian pun, untuk berhati-hati ya, untuk memilih makanan minuman, jangan banyak yang terlalu manis ya, dan jangan yang terlalu asin juga ya. Nah, sekarang kita lihat kalau tadi di makanan, sekarang kita lihat di produk obat. Ya, ini kita ambil itu sebenarnya dari buku ya. Ini contoh dari buku Pinax. Ya, Pinax itu this one children's cough syrup. Ya, 75 ml and cup mixture of formula 440 present by Pinax. Ya, ini apa ya? Ini jenis apa? Nah, the drugs. Nah, kita lihat ini labelnya biasanya di kotak obatnya atau di dalam kotak itu biasanya ada kertasnya penjelasannya ya. The drug available? Yes. The statement children cough syrup. Jadi ini merek obat adalah Pinax. Nama obat adalah sirup obat batuk.
ya. Description, penjelasan. Cup mixture of formula 440. Jadi dia adalah obat ramuan batuk formula 440. Content or amount, isi atau jumlah. Bungkusnya berisi 75 ml sirup obat batuk. And then uses, kegunaan, tidak ada informasi tentang kegunaan atau indikasi obat. Nah, dia ditulis ya, direction to use and dosage. Jadi bagaimana petunjuk penggunaan dan dosisnya. Ada petunjuk dan dosis untuk menggunakan obat tersebut. Gunakan obat sesuai petunjuk dokter, tidak ada informasi tentang dosis. Ya, direction to store, petunjuk penyimpanan. Ini ada petunjuk untuk penyimpanan obat, simpan dalam suhu sedang, jauhkan dari anak-anak. And expiration date, tanggal kadaluarsa, tidak ada informasi tentang tanggal kadaluarsa. Nah, jadi ini di obat ya, contoh di obat batuk. Nah, nantinya di ujian-ujian kalian biasanya ya itu akan keluar hal-hal seperti ini ya, nanti akan macam-macam pertanyaannya. Kalian hanya perlu mengerti bahwa kalau keluar soal seperti ini tentang be healthy, be happy, tentang label text ya, label text ya. Kalian belajar tentang bagaimana membaca sebuah label, betapa pentingnya, tujuannya apa, dan apa yang kalian dapat waktu kalian mempelajari, melihat, menemukan label tersebut dalam sebuah produk ya. Oke. Nah, kita sudah belajar label text ya. Sebenarnya di IPA pun kalian sudah belajar ya, tapi ini di dalam versi bahasa Inggrisnya. Nah, tugasnya adalah carilah produk obat, satu jenis produk obat dan satu jenis produk makanan. Tulislah label dan nutrisi yang terdapat dalam obat dan makanan tersebut di buku tugas bahasa Inggris. Jadi kalau produk obat seperti tadi contohnya ya, ada tanggal kadaluarsa, ya, cara penggunaannya seperti apa, itu nama produknya apa, ya, bentuknya apa, sirup apa, tablet, ya, cari ya obatnya. Nah, makanan seperti Lay's tadi ya, ditulis nutrisinya apa aja, lemaknya berapa, ya. Nah, kalian bisa cari mau makanan yang sehat, makanan yang kurang sehat, ya boleh. Ya, tapi satu produk obat, satu produk makanan. Tulis labelnya. Ya, kalian membuat label teks ya dari produk yang kalian pilih. Ya, tulis di buku tugas bahasa Inggris ya. Kumpulkan paling lambat jam 3 sore. Oke? Kalau apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan sama Miss Ipung by WhatsApp or Telegram. Okay, class? I'm done for today. Thank you for watching and listening and have a nice day. Bye-bye.